Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik-baik dan sehat semuanya ya. Sebelum kita mulai BDR pada kali ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran dari Ibu? Alhamdulillah sudah siap. Tetap semangat ya, meskipun harus di rumah saja. Semoga situasi seperti ini atau situasi pandemi COVID-19 segera dapat teratasi. Alhamdulillah sudah menginjak ke pertemuan yang kedua untuk matematika di semester 1 ini atau ganjil. Materinya masih bab 1, masih melanjutkan yang kemarin. Ya, untuk mengulas materi kemarin, tentunya kalian masih ingat ya, yang kita pelajari adalah bilangan berpangkat bulat positif, perpangkatan bilangan bulat berpangkat negatif, perpangkatan bilangan bulat berpangkat 0. Dan yang akan kita pelajari untuk pertemuan yang kedua pada hari ini adalah perpangkatan bilangan pecahan, bentuk baku, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan perpangkatan. Kita mulai saja untuk perpangkatan bilangan pecahan. Dapat ditulis, ya, jadi bisa kita rumuskan atau definisikan untuk perpangkatan bilangan pecahan. A per B pangkat N sama dengan A per B kalikan A per B kalikan A per B dan seterusnya. Dengan syarat A per B itu merupakan bilangan pecahan. N merupakan anggota himpunan bilangan. Sifat-sifatnya, yang pertama adalah A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sifat yang kedua, A per B pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga, A per B pangkat negatif M sama dengan B per A pangkat M. Sifat yang keempat, A per B pangkat M kalikan A per B pangkat N sama dengan A per B pangkat M ditambah N. Sifat yang kelima, A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N itu sama dengan A per B pangkat M dikurangi N. Sifat yang keenam, A per B pangkat M dipangkatkan lagi N, maka sama dengan A per B pangkat M kalikan N. Contohnya, negatif 3 per 4 pangkat negatif 3 sama dengan negatif 4 per 3 pangkat 3 sama dengan negatif 4 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan negatif 64 per 27. Contoh yang kedua, 3 per 5 pangkat 2 kali 3 per 5 sama dengan, nah di situ 3 per 5 itu tidak dituliskan pangkatnya, itu adalah pangkat 1. Jadi 3 per 5 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 5 pangkat 3, ya, sama dengan 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3 sama dengan 27 per 125. Contoh yang ketiga, 5 per 8 pangkat 7 dibagi 5 per 8 pangkat 5 sama dengan 5 per 8 pangkat 7 kurangi 5 sama dengan 5 per 8 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 8 pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 6 per 60. Kemudian materi selanjutnya adalah bentuk baku.
Yang pertama adalah pembulatan desimal. Aturannya, jika angka yang dibulatkan lebih dari 5, angka di depannya bertambah 1. Aturan yang kedua, jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, angka di depannya tetap. Contohnya, 865,37941. Nah, apabila kita bulatkan 4 tempat desimal, kalian lihat di belakang koma untuk angka yang kelima, ya, karena kita akan bulatkan 4 tempat desimal, maka kita harus lihat setelah angka 4 angka, ya, setelah angka keempat yaitu angka 1. Nah, angka 1 itu merupakan kurang dari 5. Ya, karena kurang dari 5 maka angka depannya tetap. Nah, maka satunya kita hilangkan, jadi hasilnya adalah 865,3794. Nah, kemudian untuk 3 tempat desimal, kita lihat angka setelah koma, setelah angka ketiga yaitu angka 4. Ya. Angka 4 itu adalah kurang dari 5. Nah, maka angka depannya tetap. Maka hasilnya adalah 865,379. Nah, sekarang kalau dibulatkan 2 tempat desimal, kalian lihat angka setelah koma, 2 digit setelah koma, itu adalah angka 9. Nah, angka 9 itu lebih dari 5. Nah, pada aturan yang pertama, kalau lebih dari 5 maka di depannya bertambah 1. Sehingga di depannya itu adalah angka 7, ya. Maka ditambah 1 jadi 8. Jadi pembulatannya 865,38. Nah, kemudian untuk pembulatan 1 tempat desimal, kalian lihat di belakang koma setelah angka 1 digit itu adalah angka 8. Nah, 8 itu adalah lebih dari 5, maka di depannya bertambah 1. Jadi yang tadinya angkanya 3 ditambah 1 jadi 4. Hasilnya jadi 865,4. Kemudian penulisan baku. Aturannya yang pertama, untuk bilangan lebih dari 10 adalah A kali 10 pangkat N. Dengan A adalah lebih dari 1 dan A kurang dari 10. Dan N lebih besar sama dengan 1. N merupakan bilangan asli. Contoh, 850.000. Apabila kita ubah menjadi bentuk baku, yaitu 8,5 kali 10 pangkat 5. Nah, sedangkan untuk contoh kedua adalah 3.620. Kita ubah menjadi bentuk baku, hasilnya adalah 3,62 kali 10 pangkat 3. Yang kedua, untuk bilangan di antara 0 dan 1 adalah A kali 10 pangkat N. Dengan A lebih dari 1 dan A kurang dari 10. Dan N lebih dari sama dengan 1. N merupakan bilangan asli. Contohnya, 0,87 sama dengan 8,7 kali 10 pangkat negatif 1. Ya. Jadi kalau kurang dari 1, di sini pangkatnya adalah negatif. Contoh yang kedua, 0,013 sama dengan 1,3 kali 10 pangkat negatif 4. Yang keenam, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perpangkatan.
Contoh, jika diketahui serbuk sari adalah 5 kali 10 pangkat negatif 5 cm, maka pembesaran dalam mikroskop 10.000 kali. Yang ditanyakan, panjang serbuk yang dilihat dengan mikroskop. Ya, panjangnya adalah 10.000 kalikan 5 kali 10 pangkat negatif 5. Sama dengan 10 pangkat 4 kali 5 kali 10 pangkat negatif 5. Sama dengan 5 kali 10 pangkat 4. Jadi pangkatnya adalah 4 ditambah negatif 5. Maka hasil akhirnya 5 kali 10 pangkat negatif 1 ditulis 0,5. Sekianlah untuk pertemuan kali ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.